Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali berjumpa dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 30 Januari 2024. Kita ada pada pekan biasa keempat. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih karena cinta dan kasih-Mu, Engkau telah menibahkan kami di hari yang baru dengan tubuh yang sehat, dengan segala sukacita dan berkat Tuhan. Berilah kami terus ada bersama-sama dengan Engkau dan teguhkanlah iman kami di sepanjang hari ini. Hari ini juga kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan dari Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Di depan kakinya dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malahan sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus pada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja."
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dengan sangat. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini selalu ada mujizat karena percaya. Nah, bacaan Injil hari ini menggambarkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ke berbagai wilayah, di mana orang-orang akan selalu datang berbondong-bondong menemui Yesus untuk meminta berbagai mujizat demi kesembuhan mereka. Bahkan orang-orang datang dari tempat-tempat yang begitu jauh hanya untuk bertatap muka dengan Yesus, sehingga Yesus memberikan lebih dari apa yang mereka minta. Ketika Yesus kembali dari Gerasa, suatu tempat di tepi Danau Galilea, ada seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Ia datang dan memohon kepada Yesus agar Yesus mau datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sakitnya sudah begitu parah. Apakah Yesus menolaknya? Nah, tentu saja tidak, karena Yesus juga melihat adanya kepercayaan atau iman yang begitu besar pada diri Yairus, dan akhirnya Yesus memenuhi permintaannya. Tetapi dalam perjalanan menuju rumah Yairus, kita tahu ada seorang yang mengatakan anaknya Yairus sudah mati dan tidak ada lagi gunanya apabila datang ke rumahnya. Tetapi kita tahu tadi ditulis pada ayat 36, Yesus mengatakan bahwa jangan takut, percaya saja, dan akhirnya anak itu dapat disembuhkan atau dibangkitkan kembali. Begitu juga dengan kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Berbagai cara telah dilakukan untuk menyembuhkan sakitnya, tetapi selalu saja gagal. Tetapi ia sendiri meyakinkan dirinya dengan berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Akhirnya iman kepercayaan kepada Yesus membawa kesembuhan dalam diri perempuan itu. Sahabat misioner, dalam renungan ini ada dua macam peristiwa yang terjadi. Yang pertama, kita belajar sama-sama, Yesus menghidupkan anak Yairus, dan kedua, penyembuhan wanita yang sakit pendarahan. Kedua peristiwa ini mempunyai maksud yang sama, yaitu mujizat ada karena percaya. Karena iman anak Yairus dibangkitkan, dan karena iman sakit pendarahan perempuan tadi disembuhkan. Kehadiran Yesus membawa perubahan dan keselamatan yang begitu besar terhadap kedua tokoh tersebut. Nah, Bunda sekarang mau tanya, mengapa mereka bisa mendapatkan mujizat kesembuhan dan kebangkitan? Ada yang tahu? Tentu saja karena ada campur tangan Tuhan Yesus, dan juga semua derita dan penyakit itu atau penyakit yang kita alami sekalipun akan disembuhkan oleh Tuhan. Seperti dalam ayat yang ke-34 juga tertulis,
ada kekuatan iman di situ kepada mereka bahwa, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada wanita tadi. Jadi anak-anak terkasih, sahabat misioner dimanapun berada, marilah dalam minggu-minggu ini kita kembali belajar merenungkan apakah iman percaya kita kepada Yesus apa sudah mulai lemah, sehingga seringkali kita merasa bahwa Yesus telah meninggalkan kita. Dengan peristiwa ini kita akan belajar bersama-sama untuk penguatan iman percaya kita agar bisa lebih dalam lagi. Nah, mari kita bersama-sama berdoa agar Tuhan meneguhkan iman kita yang percaya selalu pada kuasa Tuhan. Percayalah bahwa mujizat Tuhan masih ada hingga saat ini. Amin. Marilah anak-anak kita bersama berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku, salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini dan tetap semangat, serta jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.